Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu serta jamaah kajian manisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa sempat, nikmat berupa sehat, nikmat berupa iman serta hidayah, sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diperingan langkah kaki kita untuk senantiasa menuntut ilmu, sehingga apa yang kita kerjakan pada kesempatan malam hari ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan senantiasa mencatat amal kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan dan haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir di kesempatan malam hari ini senantiasa istiqomah, senantiasa konsisten di atas sunnah beliau, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tema yang sudah disampaikan atau yang sudah dibagikan, bahwasanya tema pada kesempatan malam hari ini adalah persiapan terbaik untuk menyambut, untuk menghadapi bulan suci Ramadan, yang mana sesuai dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Ramadan pada kesempatan tahun ini 1443 Hijriah akan jatuh pada tanggal 2 April 2022. Maka kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini kurang lebih sekitar 13 hari lagi kita akan berjumpa, kita akan bertemu, kita akan menjalankan salah satu kewajiban di antara rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah siam di bulan suci Ramadan. Maka tak heran dan tak aneh bahwasanya akhir-akhir ini banyak masjid, banyak takmir masjid yang menyelenggarakan kajian-kajian keilmuan terkhusus membahas untuk persiapan menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap orang itu pasti pernah mengistimewakan apa yang menjadi kecintaannya. Rasanya tak ingin untuk melewatkan untuk menyambut kehadiran dan kedatangannya. Ada orang yang mungkin menyambut orang yang kita cintai dengan berlari karena saking rindunya pengen bertemu. Ada juga orang yang menyambut orang-orang yang dicintainya itu dengan keadaan biasa-biasa saja.
Nah, kalau kita kontekstualisasikan pada kesempatan hari-hari ini, kita ambil contoh misalkan kita mempunyai anak Bapak Ibu sekalian, yang mana anak kita ini tidak ada ataupun tidak membersamai kita pada kesempatan hari ini atau hari-hari ini tidak bersama kita. Artinya mungkin anak kita sedang merantau, sedang kuliah nan jauh di sana. Maka perasaan kita mungkin selaku orang tua pasti ada rasa rindu, pasti ada rasa kangen, sehingga kita tunggu-tunggu kehadirannya, kita tunggu-tunggu kedatangannya. Maka tatkala anak kita misalkan mengabarkan, Pak, Bu, 2 hari lagi atau 3 hari lagi saya mau pulang ke Demak, saya pengen bersilaturahmi, pengen ketemu sama Bapak dan Ibu sekalian. Tentu Bapak Ibu sekalian, perasaan atau persiapan apa yang akan Bapak Ibu siapkan, Pak, Bu? Pasti akan menyiapkan segala sesuatunya, menyambut buah hati, menyambut anak kecintaannya yang sudah lama kita nanti-nantikan kehadirannya. Mungkin setelah hadir, setelah datang anak kita, kita langsung sambut dengan berlari. Mungkin kalau bisa disambut dengan hadrowan, ada mungkin disambut dengan acara-acara khusus. Guna apa? Guna menyambut orang istimewa, orang yang kita rindukan kedatangannya. Nah, begitu pula dengan bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian. Yang tadi kita sampaikan sesuai dengan maklumat dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, kurang lebih 13 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka beragam dan beraneka macam manusia di muka bumi ini, khususnya kaum muslimin yang akan nanti menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, mereka mengekspresikan, mereaksikan kedatangan bulan suci Ramadan pun dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menyambut bulan suci Ramadan ini dengan sukacita. Ada juga yang malah justru menyambut bulan suci Ramadan ini dengan perasaan biasa-biasa saja. Nek saya tanya Bapak Ibu sekalian, nek Bapak Ibu menyambut bulan suci Ramadan dengan perasaan sukacita apa biasa-biasa saja, Pak, Bu? Atau lah, bulan Ramadan kan tiap tahun datang biasa-biasa saja, nggak ada perasaan seneng, nggak ada perasaan sukacita. Tapi insya Allah kita selaku kaum muslimin yang merindukan akan datangnya bulan suci Ramadan, di mana kita sudah kenal bulan penuh dengan ampunan, bulan di mana futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu neraka, pintu-pintu surga, dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Maka bagi kaum muslimin yang merindukan akan kedatangannya, pasti merasakan sukacita dan merasakan gembira akan kedatangan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dari beragam ekspresi dan reaksi yang ditampakkan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka ini akan mempengaruhi terkait dengan kita memperlakukan bulan suci Ramadan. Kita misalkan ambil contoh Bapak Ibu sekalian, besok misalkan pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir misalkan ya, dapat kabar akan mengunjungi Masjid Amal Said Baitus Salam, Pak. Amin ya. Kira-kira persiapan apa yang akan kita persiapkan untuk menyambut orang nomor 1 Muhammadiyah, Pak? Pasti masjidnya akan dibersihkan, dibaguskan, segala macam persiapan totalitas kita. Karena kita akan menyambut orang istimewa, tamu kebanggaan, orang pertamanya orang di Muhammadiyah. Maka dari cara kita menyambut
pun akan mempengaruhi cara kita memperlakukan beliau. Cara kita menyambut sudah kita sambut dengan begitu macam persiapan yang luar biasa, maka mempengaruhi cara kita memperlakukan beliau. Pada saat beliau datang, sebelum beliau datang sudah ada pengawalannya begitu ketat dari mulai jalan raya sampai ke dalam masjid. Pasti akan dikawal ketat, akan diperlakukan sedemikian bagusnya. Maka cara menyambut kita akan mempengaruhi cara memperlakukan kita terhadap segala sesuatu yang diistimewakan. Maka sama halnya dengan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Kalau cara kita menyambut bulan suci Ramadan kok sudah biasa-biasa saja, maka cara kita memperlakukan bulan suci Ramadan pun nanti akan biasa-biasa saja. Puasa ya hanya sekedar puasa, taraweh ya hanya sekedar taraweh, membaca Al-Qur'annya hanya sekedar ala kadarnya. Tapi kalau orang sudah mempersiapkan bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan berbagai persiapan, maka dia akan memperlakukan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nggak ingin bulan suci Ramadan kali ini akan terlewatkan begitu saja. Maka dari itu, ekspresi daripada kita menyambut bulan suci Ramadan akan mempengaruhi cara kita menjalankan ibadah, menjalankan amaliyah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada perkataan seorang ulama yang bernama Imam Abu Bakar Az-Zur'i. Beliau mengatakan bahwasanya ada salah satu hal yang perlu diwaspadai dan perlu menjadi perhatian di antara kaum muslimin. Beliau mengatakan bahwasanya hal ini harus diperhatikan, harus diwaspadai. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang melalaikannya, banyak kaum muslimin yang menghiraukannya. Maka beliau mengatakan bahwasanya manakala sebuah kewajiban itu datang kepada kita, tetapi kita tidak siap untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ini perlu diwaspadai, Pak. Jadi kalau kita sudah tahu Ramadan 13 hari akan datang, maka orang-orang yang nanti akan merugi, dialah orang yang nggak mau untuk mempersiapkan sebuah kewajiban yang akan datang 13 hari nanti. Maka beliau mengatakan, tatkala sebuah kewajiban datang, kaum muslimin nggak mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, ini perlu dicek keimanannya. Apakah iya dia merindukan sesuatu yang akan datang ataupun tidak. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka daripada ketidaksiapan seseorang menyambut sebuah kewajiban, ini menjadi salah satu bentuk meremehkan terhadap sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akibat kita tidak siap untuk menyambut sebuah perintah, menyambut sebuah kewajiban, maka akibatnya kita akan memperoleh sebuah kelemahan untuk menjalankan perintah tersebut, sekaligus kita terhalang daripada mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh lagi Bapak Ibu sekalian yang simpel-simpel saja. Misal ada seorang atlet lari yang mana dia dikasih tahu oleh pelatihnya bahwasanya 1 minggu lagi, 1 pekan lagi akan ada kejuaraan lari. Karena atlet ini meremehkan kejuaraan ini, dia akan merasa sombong, lah nanti saya yang akan juara, saya nggak usah persiapan, nggak usah jogging, nggak usah persiapan fisik, nggak usah, karena nanti saya yakin saya akan menang. Maka bagi orang yang tidak mempersiapkan diri, efeknya dia akan meremehkan terhadap suatu perintah ataupun suatu kejuaraan kalau kita konteskan
atau kita contohkan sebagai seorang atlet lari. Dan tatkala kejuaraan lari dimulai, karena dari awal dia tidak siap, dia tidak mempersiapkan diri, meremehkan sebuah kejuaraan, maka dia memperoleh sebuah kelemahan, dia tidak memperoleh sebuah kejuaraan. Kalau kita kontekskan dengan Ramadan, kalau hari ini kita nggak siap menghadapi bulan suci Ramadan, maka kita akan menganggap bulan suci Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita menganggap biasa-biasa saja. Sehingga nanti akibatnya kita terhalang daripada mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada salah seorang ulama pernah ditanya bahwasanya, wahai syekh, wahai kiai gitu ya. Kalau sekarang kita ya wahai ustadz lah gitu. Bagaimanakah keadaan orang-orang soleh terdahulu tatkala mereka ini tahu bahwasanya Ramadan akan hadir, akan datang kepada mereka? Maka si syekh ini menjawab bahwasanya orang-orang soleh terdahulu tatkala tahu dan mengerti bahwasanya Ramadan ini akan datang, dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperjumpakan dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bahkan di antara orang-orang soleh itu pernah mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, kanu yad'una Allaha sittata ashhur, bahwasanya mereka orang-orang soleh terdahulu ini, para ulama terdahulu, yad'una Allaha, mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sittata ashhurin ayyuballighuhum syahrul Ramadan, bahwasanya orang soleh terdahulu itu berdoa semenjak 6 bulan lamanya agar diperjumpakan dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kira-kira kita berdoa untuk diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan berapa hari, Pak? Sudah berdoa apa dereng niki, Pak? Nah, belum, Mas. Mau 13 hari yo, kadang-kadang dungo, kadang-kadang enggak. Tapi orang-orang soleh terdahulu 6 bulan, Pak. Sebelum bulan suci Ramadan ini datang dan hadir, mereka ini sudah meminta agar diperjumpakan dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka ini menjadi refleksi bagi kita dan renungan bagi kita. Mari sebelum terlambat, kita masih punya 13 hari. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperjumpakan dan disampaikan umur kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena banyak sekali kejadian, banyak sekali peristiwa yang mungkin hari ini kita yakin kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi apalah daya, ajal tidak bisa kita tolak, maut tidak bisa kita hindari. Kadangkala H-1 menjelang bulan suci Ramadan, kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari sekarang mari kita sama-sama sebelum menyesal dan merugi, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperjumpakan dan disampaikan umur kita menghadapi ataupun berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya merugi, tidak termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan penyesalan karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan, maka mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Dan nanti setidaknya ada 4 persiapan, Pak, yang dapat kita lakukan untuk kita bisa menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah
kita nanti setelah bulan suci Ramadan tidak menjadi orang-orang yang merugi, sekaligus tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Sebagaimana ini salah satu doa daripada malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat Jibril pernah berdoa seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Akan celaka dan akan merugi manusia yang mana dia sudah diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan berjumpa dengan Ramadan, tapi dia tidak memperoleh ampunan dan maghfirah dari Allah di bulan suci Ramadan. Maka ini didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nanti akan merugi dan mendapatkan penyesalan. Nah, maka dari itu tadi kita sampaikan setidaknya ada 4 persiapan yang dapat kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, dengan harapan tadi kita tidak mendapatkan penyesalan dan tidak termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, persiapan pertama adalah i'dadu ruhil iman, atau kita dalam bahasa simpelnya adalah persiapan batin. Persiapan apa, Pak, Bu? Batin kita. Kalau dalam perlombaannya persiapan mental gitu. Persiapan batin atau mental ini atau roh iman ini menjadi persiapan yang sangat pokok, Pak. Yang sangat diawalkan dan sangat diprioritaskan. Karena apa? Karena kalau batin kita sudah nggak siap, maka semuanya akan ikut-ikutan tidak siap. Iman kita tidak siap, maka seluruh anggota badan pun akan ogah-ogahan menjalankan amalia di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka barang siapa yang dia berpuasa, atau dalam hadis yang lain man qoma, dia sholat qiyamul lail dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, dia akan mendapatkan ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi imannya dulu ditata, dasarnya dulu ditata, mentalnya dulu dipersiapkan. Kalau mentalnya sudah anjlok, ya sudah, nanti juga akan mempengaruhi seluruh aktivitas kita. Sebagai contoh, misalkan ada salah satu perlombaan, lomba pidato atau public speaking, Pak. Mungkin anak-anak kita pernah mengikuti lomba ini, atau mungkin bahkan kita pernah ikut dalam lomba ini. Biasanya orang yang ikut lomba public speaking itu ya, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya, baik daripada menghafal teksnya, baik daripada menyewa ataupun menyewa tutor untuk diajari agar nanti mendapatkan juara. Bahkan ada yang mungkin berhari-hari dia mempersiapkan agar segala sesuatunya nanti terlihat bagus dan terlihat sempurna. Tapi dia lupa nggak mempersiapkan mentalnya. Nah, pada saat perlombaan dimulai, meskipun teksnya sudah hafal, meskipun sudah dilatih oleh tutor terbaik, tapi karena mentalnya tidak siap, pada saat namanya dipanggil, dia berhadapan dengan ribuan orang, persiapannya sudah jauh-jauh hari, persiapannya sudah dimatangkan, karena mentalnya tidak siap, semuanya akan hilang. Gini apa enggak, Pak? Oh, kita sudah kadang-kadang khutbah Jumat sajalah. Khutbah Jumat teknya sudah hafal, teknya sudah ada. Tapi tatkala naik mimbar, lihat
Jamaah lihat audien lali Pak, kadang-kadang wis apal wis hilang kabeh. Maka mental ini harus dipersiapkan. Maka i'dadu ruhil iman ini menjadi persiapan yang sangat dasar untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan di antara i'dadu ruhil iman, di antara persiapan batin yang dapat kita persiapkan adalah yang pertama dengan melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk persiapan batin kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Maka tadi kita sampaikan para salafus soleh itu sampai 6 bulan lamanya mereka berdoa agar diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Dan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita baca agar kita diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan adalah doa ini, Pak. Nanti bisa dibaca, bisa dipraktekkan dalam setiap doa kita. Rasulullah pernah mengatakan atau pernah berdoa, Allahumma barik lana. Lanjutannya apa Pak? Bukan fima rozak tanah ya. Kalau rozak tanah nanti jadi doa makan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana. Wahai Allah, berkahilah kepada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana, dan sampaikanlah, perjumpakanlah usia kami ke dalam bulan suci Ramadan. Ini salah satu doa yang dianjurkan untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar pertama kita mendapatkan berkah daripada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Yang kedua, agar kita diperjumpakan dan disampaikan usia kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nanti bisa kita baca bersama-sama di setiap doa-doa kita agar kita senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan panjang umur sehingga kita nanti diperjumpakan dan merasakan indahnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama, Pak, bentuk i'dadur ruhil iman. Bentuk persiapan batin kita yaitu dengan berdoa kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya kullu bani adama khotta'un, bahwasanya setiap dari anak keturunan Adam alaihissalam khotta'un, itu pernah terjatuh ke dalam perbuatan salah dan dosa. Kira-kira ada nggak yang tidak pernah melakukan dosa dan salah, Pak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada berarti itu bukan manusia, Pak, tapi malaikat. Maka beliau mengatakan kullu bani adama khotta'un. Setiap anak keturunan cucu Adam itu pasti pernah terjatuh, pasti pernah melakukan yang namanya perbuatan salah dan dosa. Lalu beliau melanjutkan wa khairul khotta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah terjatuh, pernah terjerembab ke dalam perbuatan salah dan dosa, dialah orang yang senantiasa bertaubat, mengakui kesalahannya dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun dia pernah salah, pernah berbuat dosa, dia mau bertobat, dialah orang-orang yang mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk daripada persiapan batin yang kedua adalah senantiasa bertobat kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kita nanti di bulan suci Ramadan kesalahan kita, dosa-dosa kita yang mungkin banyak dan sudah menghitam karena taubat yang kita lakukan sedikit banyak dapat mencerahkan, dapat membersihkan hati kita, sehingga bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi dan kita temui nanti senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan persiapan untuk kita menyambut bulan suci Ramadan adalah i'dadul jasadi, atau kita dapat terjemahkan adalah persiapan jasmani kita. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak kalah pentingnya daripada persiapan yang pertama, persiapan jasmani atau persiapan fisik ini juga perlu untuk kita persiapkan sedini mungkin dan seawal mungkin. Kenapa? Kalau fisik kita saja sudah tidak siap, jasad kita juga sudah tidak siap, maka kita mengarungi amaliyah di bulan suci Ramadan ini pun akan terhambat dan akan menunai ketidaklancaran. Misal, kalau kita saja fisiknya nggak sehat, Pak, kita melaksanakan sholat kira-kira optimal napa mboten, Pak? Nggak maksimal. Misalkan sakit pilek saja ataupun demam saja, sakit kepala gitu ya, melaksanakan ibadah sholat saja itu kadang-kadang nggak optimal, nggak maksimal gitu ya. Terdengar suara azan gitu, yang biasanya tatkala kita sehat langsung kita bergegas ke masjid, tapi mergo napa nih? Pilek, mergo kepalanya sedang sakit, terganggu segalanya. Maka persiapan fisik ini harus dijaga, disiapkan sedini mungkin. Nah, di antara bentuk persiapan fisik yang dapat kita persiapkan adalah dengan melakukan puasa sunnah, Pak. Ya, puasa sunnah. Jadi bulan suci Ramadan kan kita sering kenal adalah bulan siam, bulan saum, 30 hari kita puasa. Nah, bagi orang yang belum siap, belum mempersiapkan diri, yang tidak biasa untuk puasa, itu biasanya akan terasa Pak, berat napa enteng, Pak? Berat, nek nggak biasa puasa. Tapi nek sebelumnya sudah dipersiapkan dengan memperbanyak puasa sunnah, diawali di bulan Rajab, dilanjutkan di bulan Sya'ban terlebih, maka dia akan merasa ringan menjalankan puasanya di bulan suci Ramadan karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Begitupun sholat malamnya, Pak. Bagi orang yang mungkin belum terbiasa qiyamul lail, maka akan sangat berat sekali melaksanakan sholat malam. Apalagi nek imamnya itu bacanya nggak sebentar, lama, mungkin 1 juz. Nek nggak terbiasa, baru 2 surat sudah langsung kakine nopo semutan, gemeteran gitu ya. Kenapa? Karena nggak siap, sebelumnya nggak dipersiapkan dengan melaksanakan qiyamul lail dan yang lainnya. Maka bentuk daripada i'dadul jasad, i'dadul jasmani ini adalah dengan memperbanyak puasa, memperbanyak qiyamul lail, dengan tujuan kita menghadapi bulan suci Ramadan sudah terbiasa, sudah ringan karena sudah dipersiapkan sebelum bulan suci Ramadan itu tiba. Maka ada salah satu sabda daripada sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan bahwasanya walam arahu shaiman min syahri qattun aksara min siyamihi min Sya'ban. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah tidak pernah melihat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa sebanyak puasa di bulan-bulan yang lainnya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini kata Aisyah, Rasulullah lebih memperbanyak puasa sunnahnya ketimbang bulan-bulan yang lainnya di bulan selain Sya'ban. Kenapa? Karena ini untuk meringankan puasa kita di bulan suci Ramadan. Atau di hadis yang lain dikatakan kana yasumu Sya'bana kullahu, bahwasanya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berpuasa di bulan suci atau di bulan Sya'ban itu selama 30 hari penuh. Saking banyaknya, saking mempersiapkannya secara totalitas dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka ini menjadi renungan dan menjadi contoh bagi kita yang mengaku pengikut daripada Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita memperbanyak puasa di bulan-bulan sebelum bulan suci Ramadan, mumpung ini masih 13 hari. Kalau misalnya kita berat melaksanakan puasa Daud yang mungkin sehari puasa sehari tidak, adalah puasa Senin Kemis yang satu pekan hanya 2 kali. Gitu ya. Atau mungkin terlalu berat, satu pekan 2 kali terlalu berat Senin dan Kemis, ya sudah sebulan 3 kali. Tapi kalau sebulan 3 kali sekarang udah nggak nyandak Pak, karena sudah 13 hari gitu ya. Nah, sudah terlewat bulan atau pertengahan bulan 14, 15 atau 13, 14, 15, di setiap bulannya ada puasa ayamul bid. Maka kita mumpung masih ada beberapa hari, mari kita sama-sama persiapkan dengan memperbanyak puasa sunnah. Bisa besok mungkin bisa dimulai puasa Senin atau nanti lanjutannya puasa Kamis, dengan harapan kita nanti menjadi ringan ibadah siam kita di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan persiapan terbaik untuk menyambut Ramadan adalah i'dadul maliyah, yaitu persiapan keuangan kita. Ini mohon maaf, jangan salah difahami Pak. Kita mempersiapkan keuangan bukan semata-mata pengen membeli baju baru untuk Lebaran, enggak, atau pengen membeli konsumsi untuk disantap di buka puasanya, enggak juga. Tapi ini lebih diprioritaskan, persiapan maliyah ini adalah untuk diinfakkan dan disedekahkan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan inilah pahala nanti akan dilipat gandakan. Semua amal baik akan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Terlebih-lebih kalau kita bersedekah dan berinfak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya bahwasanya siapa yang berinfak di jalan Allah itu diibaratkan dia menanam satu benih, dan dari benih ini akan tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tangkai ini akan menumbuhkan 100 benih lagi. Maka kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, minimal kita akan mendapatkan 700 kali lipat kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan lipatkan gandakan lagi bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka mari kita sama-sama persiapkan maliyah kita, persiapan harta kita dengan memprioritaskan menginfakkan harta kita di bulan suci Ramadan, karena keutamaan yang sangat luar biasa banyaknya. Ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, yang keempat adalah i'dadul fikri wal ilmi, yaitu persiapan pikiran dan persiapan ilmu kita. Maka tadi kita sampaikan di awal, hari-hari ini beberapa pekan sebelum Ramadan banyak takmir masjid, banyak DKM
yang menyelenggarakan takblik akbar, menyelenggarakan kajian-kajian tarhib untuk menyambut bulan suci Ramadan, dengan harapan ada ilmu yang dapat kita peroleh dan kita dapatkan, sehingga tatkala Ramadan datang kita tidak termasuk orang yang merugi, sehingga kita tahu fikih saum, fikih siamnya seperti apa. Kapan kita mulai untuk berpuasa, kapan kita mulai untuk berbuka puasa, apa saja hal-hal yang diperbolehkan, apa saja hal-hal yang dilarang, apa saja hal-hal yang membatalkan, apa saja hal-hal yang diperbolehkan di bulan suci Ramadan. Sehingga harapannya tatkala Ramadan ini kita lakukan, siam ini kita jalani, kita sudah menjalankan ibadah siam ini dengan dasar keilmuan. Karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang mungkin di antara kita puasa hanya sekedar puasa. Puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Dia tidak berpikiran puasa matanya. Dia nggak berpikiran puasa lisannya. Dia nggak berpikiran puasa tangan dan kakinya. Maka banyak atau begitu banyak sebagian kita, dia puasa perut, menahan lapar dan dahaga, tapi tidak mampu menahan matanya untuk memandang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia tidak puasa telinganya, menahan telinganya untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dan begitu pun seterusnya. Maka ada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau menyampaikan kam so'imin, atau dalam riwayat yang lain, rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Bahwasanya betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya ilal ju'i wal atos, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Gitu. Dia nggak mendapatkan apa-apa karena yang dia puasai hanya perutnya saja, tapi tidak mempuasai matanya, tidak mempuasai lisannya untuk mengucapkan yang baik-baik, tidak mempuasai telinganya, tidak mempuasai tangan dan kakinya. Maka ini menjadi orang-orang yang merugi, yang hanya puasa menahan lapar dan dahaga saja. Maka dengan persiapan inilah, dengan adanya persiapan ini, kita harapannya tidak termasuk orang-orang yang merugi sekaligus menyesal. Sehingga Ramadan tahun ini kita berharap menjadi Ramadan terbaik kita, menjadi Ramadan yang paling kita tunggu-tunggu kehadirannya dan kita tunggu-tunggu kedatangannya, sehingga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan di 1443 Hijriah. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja ada 4 persiapan yang dapat kita persiapkan. Yang pertama kita ulangi tadi, ada persiapan batin kita. Yang kedua ada persiapan fisik atau jasmani kita. Yang ketiga ada persiapan harta atau maliyah kita. Yang keempat ada persiapan pikiran dan keilmuan kita. Sehingga harapannya tadi kita sampaikan berkali-kali, kita tidak termasuk dari doanya malaikat Jibril, yaitu akan mendapatkan kerugian bagi orang yang tidak memperoleh ampunan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ilmu yang dapat kita sampaikan dan kita bagikan senantiasa bermanfaat bagi kita. Mari kita sama-sama tutup pertemuan atau kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Dan selanjutnya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.